bisnisnya adalah belajar, tetap belajar. Saya mempelajari adalah, saya kemarin itu kebetulan kita bukan libur ya, jadi saya ngobrol panjang dengan rekan bisnis saya di rumah, Bu Wiji. Kebetulan enaknya punya pasangan tuh yang sama-sama jalanin, kita gini, kira-kira gimana teman-teman responnya gimana, masukannya seperti apa. Nah, kita pada sampai satu kesimpulan bahwa ya udah, lakukan aja yang bisa kita lakukan aja yang kita kerjakan, dan insya Allah ada hasil. Dan saya ngucapin selamat buat Kak Sally, kalau nggak salah kemarin dapat pengumuman ya di Armina Daily, sudah dapat rewardnya tembus, dan beberapa ini jadi semangat juga saya langsung bilang no, harus juga tembus ya, karena saya baru tinggal 50 berapa juta lagi, itu kayaknya gregetan ya kalau 50 juta tuh belum dapat, tapi saya lanjutan teman-teman. Jadi saya doakan semuanya sehari ini. Kita masih ada waktu sampai bulan Juli ya, Juni masih 2 bulan Pak Ahmad ya, karena semuanya kalau berpemula masih 2 teori, dan kita akan mulai di hari Senin nanti. Di Senin itu dari 30 hari kita, Senin itu berarti 1 minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat teman-teman akan bersama saya, sama-sama kita akan membangun bisnis kita mulai dari nol, mulai dari sesuatu dengan mengoptimalkan apa yang kita pelajari selama 7 hari. Dan malam hari ini kira-kira saya akan membuat kesimpulan apa sih yang sebenarnya kita kerjakan selama 7 hari kemarin, dan apa yang akan kita lakukan. Dan ini bisa menjadi panduan buat kita, apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan, saya berdoa, saya berharap dan juga meminta kepada Allah agar teman-teman yang mengikuti hari ini dan juga mengikuti kegiatan ini pada akhirnya akan bisa meraih 100 juta yang pertama. Pertanyaannya kapan 100 juta pertama, kapan bisa dilakukan? Ini kembali kepada teman-teman lagi. Apakah yang sudah dipelajari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan, atau kemudian ini menjadi sebuah kenangan saja yang kemudian kita simpan baik-baik dalam catatan hingga nanti satu saat kita ketemu. Oh iya, saya pernah training sama Pak Ringga. Oh iya, saya pernah bahas ini. Kenapa ya saya tidak kerjakan? Mungkin kalau saya kerjakan, saya sudah dapat tuh 100 juta pertama. Teman-teman, meraih 100 juta pertama bukan sebuah ketidakpastian, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, saya tadi ngelihat total, saya kurang tahu kalau teman-teman yang lain, total uang komisi yang saya sudah terima hampir di atas 1,5 miliar. Itu dari mulai kapan tuh? Saya nggak tahu ya. Jadi catatannya 1,5 miliar. Duitnya tuh nggak kelihatan teman-teman ya. Tapi sudah jadi DP rumah yang saya tempati ini, kebetulan rumahnya yang pemiliknya dijual, jadi akhirnya kita bayar setengah dari penghasilan Armina Daily sudah saya bayarkan untuk membayar rumah ini, dan setengahnya saya gunakan untuk membeli kendaraan. Ya, dan paling nggak terus hidupnya dari mana? Saya bekerja dari Armina Daily. Jadi setiap hari saya digaji oleh Armina Daily, alhamdulillah. Ini adalah sebuah pembuktian. Teman-teman, inilah story gitu. Inilah story. Kita sedang membangun story, dan saya ingin banget, saya berdoa banget, dan saya benar-benar akan mencoba membantu semampu saya, tapi saya berharap semua teman-teman juga bareng sama saya. Yuk, kita bikin story. Story-nya apa? Story-nya, karena satu saat teman-teman kita bilang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 100 juta pertama saya dari bisnis Armina Daily. Dan itu bukan sebuah simsalabim. Ada darah, ada tangisan, ada air mata, ada pengorbanan, ada rintihan doa di tengah malam. Ada sesuatu yang kemudian kita bilang, ya Rob, jika ini adalah jalan terbaik bagi hamba, berikan kesempurnaan jalan ini, berikan kemudahan dan menjadi jalan untuk kebaikan saya meraih yang terbaik, untuk menjadi orang yang terbaik. Hingga ketika saya berpulang ke rahmat-Mu, Engkau menempatkan saya di tempat terbaik, bukan karena
kebaikan yang tapi karena engkau ridho. Karena engkau ridho, aku berada di sisi yang terbaik. Teman-teman, sekali lagi bukan karena uang. Benar, bukan karena uang. Tetapi karena 100 juta pertama akan menjadi jalan pembuka kebaikan untuk 100 juta kebaikan yang kita bisa lakukan. Itu kenapa saya selalu berpikir setiap orang bisa sukses. Setiap orang bisa dilakukan. Ada 2 caranya. Pertama, jalan cepat. 2, jalan lambat. Saya tidak tahu teman-teman memilih yang mana. Jalan yang cepat atau jalan yang lambat. Karena 2 jalan itu semua terpulang kepada teman-teman sendiri. Langkah pertama sudah kita lakukan. Langkah pertama sudah kita kerjakan. Apa? Tetapkan dulu tujuan kita. Dari awal saya mengatakan training ini, tujuan saya selalu berpikir uang. Tujuan saya tidak berpikir tentang rumah yang bisa kita beli, mobil, tidak. Tapi berapa nilai uang yang ingin kita capai. Agar apa? Agar kita tahu harus melakukan apa. Biasanya ketika kita punya impian, punya tujuan itu tidak jelas angkanya. Saya pengen punya rumah. Rumah yang harga berapa? Saya pengen beli mobil. Mobilnya yang mana? Saya pengen umroh. Umrohnya yang kapan? Berapa biayanya? Saya pengen haji. Hajinya mana? Haji plus kah atau puroda kah? Karena pilihan kita pada akhirnya membuat apa yang harus kita lakukan itu menjadi jelas atau tidak jelas. Ketika teman-teman bilang, saya mau haji paling enggak. Tapi haji saya, haji biasa. 20 tahun teman-teman. Benar gak sih? Benar gak sih kalau kita bilang, saya pengen haji. Tapi hajinya mana? Haji biasa, 20 tahun. Sudah jelas, nggak mungkin ada, kecuali teman-teman sudah daftar dan tahun depan berangkat. Tapi kita bilang, saya pengen haji tahun depan. Tidak ada pilihan lain. Hajinya puroda. Benar nggak? Berapa biayanya? Sudah tahu kita sebagai orang yang ada di lingkaran travel umur, kita sudah tahu berapa hajinya yang haji plus. Berapa Anda daftar sekarang 5 tahun ke depan. Anda sudah harus bangun itu. Tapi kalau kita sudah tahu kita punya uang 100 juta, kita punya planning bahwa 1 di antara 100 juta penghasilan kita akan kita berangkatkan untuk berangkat haji, maka dalam waktu 4 bulan kita sudah selesaikan 1 haji puroda kita. Buat kita sendiri, 4 bulan ke depannya kita buat istri, pasangan kita, bahkan mungkin orang tua kita, why not? Bukan tidak mungkin. Maka sekali lagi, teman-teman, rancangkan tujuan Anda. Untuk apa sih? Ya, maka saya, teman-teman, pada akhirnya saya berpikir, bagaimana teman-teman meraih itu? Saya harus punya tujuan nih. Mentoring ini untuk apa? Saya tahu, saya nggak akan bisa menciptakan 1000 kayak Pak Juli, menciptakan 1000 miliarder dalam waktu hanya dalam beberapa JMC. Saya tahu banget kemampuan saya. Tapi saya berharap ada 100 mitra pertama. Event itu mungkin bukan mitra saya. Mungkin bukan mitra saya, nggak ada langsung dapat. Tapi bisa jadi Allah membantu saya menciptakan 100 mitra ketika saya membantu orang lain menciptakan 100 mitranya. Pertanyaannya, siapkah Anda untuk meraih 100 mitra pertama Anda? Paling nggak, kenapa 100 mitra? Bukannya kita pengennya 1000? Betul. Tapi kita akan mulai, untuk dapat 1000, kita dapat 100 mitra dulu. Benar nggak sih teman-teman? Nah, makanya siap nggak nih teman-teman? Di langkah pertama, dikuatin dulu nih. Kita pengen dapat 100 mitra. Kita menemukan 100 orang. Dan bukan tidak mungkin itu bisa kita lakukan. Siapa yang siap? Katakan saya, tulis nama Anda. Saya siap untuk meraih 100 mitra pertama. Karena ini langkah pertama. Kita sudah sampaikan nih. Ini penting teman-teman. Sekali lagi ini penting banget. Bismillah. Bunda Ari. Ya, oke. Amin, Kamia, Kak Sriwayati, Kak Siti, Kanila, oke. Kameli, Kak Aisyah, amin, alhamdulillah. Oh, Kak Ardianto, siap. Mantap. Kak An Langgaini, Tri, Mbak Jatrastri, Bu Sulastri sendiri, Bu Kadwi Wagina, amin, bismillah. Saya agak tarik nafas ya. Kak Dayani, amin, harus Kak Yandi. Kak Endah, Kak Misna, Kak Puji, Kak Tina, siap, amin.
Nur Ainun, amin ya Allah. Kak Erna, ayo siapa lagi? Teman-teman, kenapa kita harus 100? Karena biasanya angka kalau sudah tembus 100, 1000 itu gampang. Paling enggak saya belum punya mitra, tembus dulu 1. Karena setelah 1, 10 itu mudah. Setelah 10 tembus, naikin jadi 100. Setelah 100 tembus, naikin jadi 1000. Percaya deh, kalau untuk 1000 setelah 100 itu lebih mudah. Teman-teman, pengen punya 100.000 yang aktif, minimal ketika teman-teman tembus 100, masing-masing membantu 10 orang aja, yang terjadi apa? Kalau kita punya ada 100, masing-masing dari 100 anggota tim kita kemudian membantu 10 orang saja untuk bergabung, bukankah tidak mungkin menjadi 1000 orang? Ya kan? Maka itu tujuan kita jelaskan dulu. Kita harus siap untuk meraih 100 tim pertama kita. 100 juta pertamanya diraih, bukan tidak mungkin 1 miliar itu menjadi mudah. Benar. Sip. Bungkus teman-teman. Bungkus ya. Bungkus ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita akan mendapatkan 100 orang yang akan menjadi mitra kita? Bagaimana caranya? Kita sudah bahas di hari-hari kemarin, ya. Kita sudah bahas itu, dan yang kita lakukan setelah melakukan itu adalah kita perbanyak prospek calon mitra kita. Tentu saya sadar, banyak yang harus kita lakukan dengan menggunakan offline atau online. Tapi saat ini saya menawarkan teman-teman, ayo kita bangun dengan menggunakan media sosial. Dan langkahnya ada 3. Teman-teman yang belum memperbaiki medsosnya, ada kesempatan bangun selama ini, ayo betulin. Teman-teman percaya nggak? Tadi pagi saya tertampar oleh sebuah video. Video itu menceritakan tentang rekonstruksi hidup kita. Kalau Kak Meli membenahi lemari yang berantakan, dan Kak Sally mau lemari itu rapi, apa sih yang sebenarnya kita lakukan? Kalau teman-teman pengen memperbetulkan rumah, ya, rumah ini pengen banget nih lebih indah. Pertanyaannya, apa yang banyakkan orang lakukan ketika ingin sesuatu yang indah itu? Dibongkar. Bisa jadi sekarang perjalanan kita ini sedang dibongkar oleh Allah. Kita dihempaskan, kita dihinakan, kita disepelekan orang. Kita dibuat air mata kita ini keluar karena kita lagi dibongkar semuanya. Agar apa? Agar menjadi indah setelah. Teman-teman, hari ini 7 hari dibikin tiap malam ketemu Paringga, tiap malam diminta untuk belajar. Bisa jadi Allah sedang membongkar hidup Anda, menurut kita, hati kita dipersiapkan, sikap kita siapkan, pikiran kita disiapkan. Pada akhirnya untuk apa? Agar hidup kita menjadi indah setelah 30 hari. Teman-teman, 30 hari itu waktu yang lama, tapi akan menjadi sebentar ketika teman-teman jalani. Maka yang pertama kita lakukan agar kita mendapatkan 100 mitra aktif adalah makeover diri kita. Siapa kita harus dimunculkan di media sosial? Siapa Kak Meli? Apakah Kak Meli yang menjadi penulis buku? Apakah Kak Meli yang kemudian pintar dengan NLP-nya? Itu cukup untuk membangun orang? Atau KSBY yang punya pengalaman di perbankan? Atau teman-teman yang selama ini, apakah itu cukup? Kalau itu tidak cukup, bongkar. Bongkar. Makeover. Rubah diri kita. Itu dulu. Jadikan kata bio itu menjadi sebuah pandangan bahwa ketika orang membaca bio aja, orang akan tahu ini dia. Ini loh Kak Pajar, ini loh calon leader saya. Ini dia orang yang bisa bantu saya hanya dengan nulis bio. Maka Pak Atim yang kemarin nanya, apakah harus nulis bio? Iya Pak Atim.
Karena di media sosial kita tidak bisa ketemu. Hai, saya Atim. Hai, saya Ringga. Tidak. Tapi mereka akan baca bio kita, akan baca semua postingan kita, akan baca foto kita, akan baca nama kita. Maka yang pertama kita lakukan, makeover. Siap, teman-teman? Saya nggak tahu siapa yang sudah melakukan makeover, atau baru sekedar mau coba-coba, silakan. Ya, Anda sedang diberikan kesempatan untuk 30 hari bersama saya, kita bangun. Saya semangat banget ini. Benarkah Anda? Ya, paling nggak saya sudah setahun, tapi saya belum menghasilkan apa-apa. Apakah perlu saya makeover? Yes, perlu. Karena bisa jadi ada sisa-sisa dari kemarin masa lalu kita, catatan-catatan kita yang bikin kita tidak tertarik. Ayo, kita makeover. Kemudian yang kedua, bangun media sosialnya. Jangan cuma media sosialnya ini menjadi sebuah upload aja gitu. Ya, kita mengupload sesuatu, mengirimkan sesuatu tanpa hasil apa-apa. Enggak. Ayo, kita bangun media sosialnya. Teman-teman yang TikTok-nya baru belum kurang dari 1000, ayo sama-sama. Ayo bareng-bareng. Kita rombak, kita bangun media sosial kita. Buat teman-teman yang IG-nya baru, kayak Kak Meli kemarin bikin, saya juga ada yang kita baru. Ayo kita bangun bareng-bareng. Selama 30 hari, kalau 3 hari, 3 kali 30 berarti ada 100 konten yang akan muncul di IG kita, di TikTok kita, dan itu jadi alat pertama kita. Mudah-mudahan gara-gara 1-2 konten, meledak itu follower kita, meledak semuanya untuk kita bangun media sosial. Bukan tidak mungkin. Tapi pertanyaannya apakah itu bisa membuat kita sukses? Enggak. Kalau kita cuma jadikan media sosial cuma sebagai media sosial aja. Tapi media sosial kita akan kita jadikan untuk mengkonversi menjadi database, menjadi daftar nama. Karena tadi saya ngobrol di booth, ada 2 yang diingatkan oleh mentor saya, oleh mentor bisnis saya ketika bicara tentang bisnis online. Untuk menjadi sukses di bisnis apapun, hanya 2. Pertama, bangun database. Yang kedua, bangun jalur distribusimu. Itu diingatkan. Bangun database apa? Kita harus banyakin database. Gitu. Teman-teman, database-nya sekarang berapa? Asetnya kemarin tuh yang WA-nya kurang dari 100, tambah jadi 5.000, tambah, terus tambah. Jangan putus asa. Pengikutnya baru 100, ayo bangun bareng-bareng. Ingat, luangkan waktu pagi jam berapa nih kita mau kita sepakati. Jam berapa nih kita mau posting. Siang jam berapa kita mau posting. Sore mau jam berapa kita posting. Malam jam berapa kita posting. Pastikan kita punya waktu. Nggak usah lama-lama. Posting Anda cuma 5 menit. Anda cuma punya waktu 5 menit. Karena Anda nggak perlu mikir selama 30 hari. Saya berharap Anda tidak mikir. Biarkan saya membantu Anda. Saya mencari pahala untuk saya membantu orang lain. Biarkan itu saya siapkan materinya Anda posting. Sehingga nanti Anda punya kebiasaan posting. Penting ketika media sosial terbangun. Ketika pengikut Anda terbangun. Anda sudah punya daftar calon database yang banyak. Baru kemudian Anda konversi mereka menjadi mitra. Sampai sini teman-teman. Paham ya langkah yang harus kita bangun. Apa nih yang kita bangun? Teman-teman, saya merencanakan kontennya seperti ini. Kita akan buat 4 konten setiap harinya. Ya, saya akan bikin 4 konten Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saat minggunya kita bikin konten bebas tentang cerita kita. Tapi Senin dari doa pagi, konten produk, testimoni, bisnis tentang bisnis. Teman-teman tinggal pakai Bismillah. Doa hari Selasa kita bikin doa paginya kayak apa, manfaat produknya seperti apa, testimoninya apa, bisnisnya apa, saya buatin. Bukan saya pengen cari, saya tidak berharap teman-teman memberikan sesuatu tidak saya, bukan. Saya berharap Allah membantu saya, maka saya bantu teman-teman. Kalau Armina Daily udah enak banget, kenapa nggak enak sih? Bismillah. Jadi ini yang saya siapin, ya teman-teman ingetin saya. Paling nggak konten pagi. Jam berapa nih konten paginya? Saya biasanya sepakat jam 8. Konten produk siang itu jam 12. Konten testimoni itu mungkin sekitar antara jam 7 atau jam... Anda fokus Anda tinggal posting aja. Kalau ada teman-teman, paling nggak saya punya ide testimoni nih.
ini kita konten ini. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi 4 kali saya siapkan teman-teman. Harapan saya, konten Anda sudah 100 minimal setelah 30 hari selesai. Paling nggak kalau saya nggak konten, kalau saya nggak posting gimana? Pastinya Anda yang rugi. Gitu. Pastinya Anda yang rugi. Ya, bismillah. Sama-sama kita mulai ya teman-teman. Oke, baru langkah ke berapa ya kita ya? Langkah 2 ya. Ya, oke, lanjut. Selanjutnya nih, sudah kita bangun media sosial kita bangun konversinya, lalu kita akan bangun. Apa yang kita lakukan? Media sosial kita besarkan, database sudah kita, maka yang kita lakukan rekrut mereka menjadi mitra. Rekrut mereka menjadi pembeli, rekrut mereka jadi bagian kita. Teman-teman, ini yang bagian paling menyenangkan buat kita. Kenapa? Di bagian ini akan ada uangnya. Ya kan? Di bagian ini ada uangnya. Tapi ada tantangannya. Maka teman-teman siapkan waktu, luangkan waktu untuk menambah konten dan luangkan waktu untuk melakukan rekrut setiap hari. Presentasinya setiap hari. Kalau kata mereka, paling enggak, apakah harus, paling enggak jadi bingung nih saya. Kalau lewat Tor, kita manfaatkan Tor. Kalau lewat presentasi pribadi, ya kita harus lakukan itu setiap hari. Presentasi personal yang kita lakukan. Maka kemarin saya sudah siapkan 3 pertanyaan yang harus jawab, kata-kata apa skripnya yang harus dibuka gitu. Pada yang kenal bagaimana, pada yang belum kenal bagaimana, pada orang yang secara broadcast bagaimana, kita lakukan tuh. Nah, dengan menjawab 3 pertanyaan yang kita sudah bahas kemarin. Jadi, teman-teman, nanti teman-teman harus lakukan ini. Presentasi maksudnya gimana? Kalau kita ada kontak yang bisa kita langsung closing, langsung presentasikan, langsung aja. Gunakan Tor boleh. Tapi kalau memang mereka bisa kita presentasikan setiap hari, kenapa kita enggak lakukan? Kenapa? Karena ingat, kita punya niatan untuk membantu dan membangun 100 tim pertama kita. Manfaatkan seminar bisnis, Torka, Leader Talk, apapun yang dibangun oleh komunitas kita, bangun oleh leader besar teman-teman. Nah, kalau perlu teman-teman buat ya pertemuan 5-4 orang. Namanya kalau saya dulu menyebutnya BBM, Business Briefing Meeting. Cuma berapa aja orang gitu. Kumpulkan mereka ngobrol 1 jam atau 30 menit bahas. Gunakan apa? PDKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Meli, Kak Ahmad, Kak Bisna sudah hadir di BBM kita. Memang kalau BBM itu konsepnya tidak banyak, hanya beberapa orang yang kita undang. Dan teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau ngobrol dulu nih sama Kak Meli. Kak Meli, apa kabar? Baik. Kak Meli, boleh cerita nggak? Sekarang sedang menjalankan apa nih? Gitu. Oh, saya sedang bekerja. Kak Meli dari pekerjaannya pasti punya penghasilan dong, gitu. Kira-kira gimana kabar dengan kondisi sekarang? Apakah penghasilan itu mencukupi kah? Atau Kak Meli sebenarnya punya impian berapa sih untuk penghasilan? Oh, saya pengen banget sekian. Oh, gitu ya Kak. Kak Meli, boleh tanya nggak? Apakah Kak Meli nggak pernah coba untuk berbisnis? Saya pernah bisnis paling nggak, tapi gini. Oh, good banget ya. Jadi kira-kira nih Kakak Meli, kalau misalkan Kak Meli berbisnis, berapa sih income yang Kakak mau dari bisnis ini? Saya pengen 50 juta per bulan. Oh, sip. Saya catat ya, Kak Meli 50 juta bulan. Beralih nih, saya mohon maaf Kak Meli standby, nanti kita gabung lagi. Sekarang saya mau ngobrol sama Kak Ahmad. Sama dengan pertanyaan yang saya bangun dengan PDKT. Ya, ini BBM, kan nggak banyak gitu. Kemudian Kamisnya kita lakukan itu. Teman-teman, saya sudah catat nih. Kalau sudah semua, teman-teman saya sudah catat. Saya sudah catat berapa sih yang Kak Meli inginkan, yang Kak Ahmad inginkan, Kamisnya inginkan. Kalau boleh saya tanya, kalau saya hari ini menjelaskan bagaimana caranya income yang Kak Meli inginkan, Kak Ahmad inginkan, Kak Misa inginkan. Kalau saya bongkar caranya, saya berikan langkah-langkahnya, kira-kira Kak Meli, Kak Ahmad, Kak Misa mau belajar? Siap ngikuti materinya? Nah, itu aja. Itu aja baru kita bilang mau pakai materi Tor boleh, mau pakai materi bisnis boleh, silakan. Yang penting Anda melakukan itu setiap harinya untuk memastikan Anda menemukan orang yang terbaik. Oke? Ya.
Dan ini akan kita lakukan. Nah, paling nggak gimana kalau kita belajar dulu? Oke, nanti kita belajar. Silakan nanti undang saya, kita akan belajar. Karena ini butuh berlatih, maka 30 hari nanti Anda teman-teman harus belajar semua tentang itu. Saya ngikutin, saya pengen tahu, dan teman-teman harus belajar. Yang siap belajar, kita buat Zoom-nya, cuma beberapa orang aja, biar teman-teman tahu. Karena biasanya ada yang malu, ya kan? Gimana mulainya? Gimana mulainya? BBM adalah salah satu teknik yang saya gunakan saat ini untuk menarik mitra-mitra. Kenapa saya gunakan BBM? Kalau saya narik cuma 100-200 ribu gitu ya, 100-200 ribu, saya presentasi langsung, oke, Tor boleh. Tapi kalau saya pengen mendapatkan orang yang kemudian dia memberikan 5 juta, pembelian pertamanya, 3,5 juta misalkan minimal, saya perlu untuk ketemu. Saya perlu untuk lebih pendekatan. Gitu ya, teman-teman. Ini yang bisa kita bangun. Dan kalau ini kita rutinkan, muntah dari presentasi kah, dari seminar bisnis kah, dari BBM kah, bismillah, teman-teman bisa terapkan ini, maka sebanyak mungkin kita akan meraih yang namanya mitra. Nah, walaupun demikian, teman-teman akan membangun kolam yang pernah kita bilang. Paling nggak, kita pengen kolam nggak? Bangun. Kolam itu akan diisi dari mana? Dari media sosial teman-teman. Nah, paling nggak bagaimana ngisinya gitu. Bagaimana cara ngisinya, materinya apa paling nggak gitu. Teman-teman bikin, coba buat aktivitas grup. Ya, nanti sapaan paginya saya buatkan dulu. Quote-nya saya buatkan dulu. Materinya yang mungkin dibagi siapkan. Tapi kira-kira nanti di grup Anda akan buat seperti ini. Ini bukan nanti saya bagi di grup WA, Anda yang bagi ke masing-masing kolom Anda. Kayak tadi tuh ada beberapa yang sudah bagi kan ya. Jadi saya bikin, nanti teman-teman bagi. Kira-kira ngebantu nggak nih teman-teman? Kalau ini bisa ngebantu nggak nih buat teman-teman ngasih materi? Ya, dengan harapan ini teman-teman punya, oh iya nanti bisa teman siap Seninnya Zoom meeting kah, di setiap Kamisnya Zoom meeting kah, Sabtu Minggunya Zoom meeting kah, BBM kah, entahlah apa namanya, tapi yang jelas ada beberapa konteks saya bantu, tapi untuk Zoom meeting, untuk itu Anda bisa lakukan sendiri. Sampai sini seru banget nggak kira-kira kalau 30 hari ke depan kita ngapain? Ya, kalau teman-teman cuma ngamatin grup, liatin, nggak akan berubah. Hidup nggak akan berubah. Ya, jangan lebih dari 30 hari Kameli. Kalau lebih 30 hari nanti belajar terus. Tapi yang jelas setelah 30 hari Kameli yang akan mengajarkan ini ke timnya. Kameli yang harus menjadi perubahan. I see. Saya tahu bagaimana menjalankan bisnis ini. Saya tahu bagaimana membantu orang. Saya tahu bagaimana merubah hidup saya. Bukan cuma saya, tapi banyak orang berubah. Kenapa? Saya punya materinya. Saya punya. Oh, kalau masalah Kal Espan nanti kita bahas ya. Yang jelas teman-teman akan bangunin. Kalau nanti teman-teman paling enggak, aduh udah 30 hari udah jalan, saya mau advance, saya mau bagaimana cara bikin kata-kata yang bagus, baru kita belajar copywriting. Paling enggak bagaimana ini bikin, baru kita belajar bikin materi, bikin konten, bikin apa, karena teman-teman yang akan ngajarkan. Tapi di awal, no, yang di awal Anda lakukan dulu deh. Anda bangun dulu. Siap? Siap nggak nih? Saya bagi, kira-kira kolomnya siap nggak? Jangan-jangan saya bagi kolomnya belum ada punya kolom, belum diisi kolomnya. Maka di minggu pertama kita mengisi kolom dulu ya, siap-siap nanti kita Nah, saya udah siapin ini ya, udah siapin. Bismillah. Jadi kalau teman-teman paling nggak ini gimana ya? Ada yang nanya tentang ini, lihat teman-teman, grupnya teman-teman sudah punya, nanti ini bisa jadi apa ya, kalau ini jadi bukuin jadi kayak sekolah bisnis. Ya, rektornya Kameli ya. Saya cuma jadi dosen. Amin. Nah, teman-teman juga apa sih yang harus dikerjakan? Maka nanti setiap harinya inilah 3 hal yang paling harus banget dikerjakan, dan ini lapor setiap hari. Harus nambah 3 mitra, harus nambah 3 mitra, harus nambah 3 database. Harus nambah berapa orang nih yang sudah diprospek hari Senin? 3 orang. Siapa aja namanya? Sebutkan. Kameli, daily report hari Senin. Sudah menambah 3 orang. Namanya Budi, Ani, ya. Mungkin namanya Ahmad misalkan. Yang sudah diprospek siapa? Bla 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 bla. Gitu. Yang sudah di follow up siapa? Bla 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 bla.
ini biasanya 1-2 hari akan semangat, tapi begitu ketiga teman-teman akan jadi, ya Allah, kenapa gue jadi beban ya gitu. Teman-teman, buat ini menyenangkan gitu. Wih, mantap ya. Buat ini menyenangkan, buat ini membahagiakan. Jangan kemudian ini jadikan ini seperti sholat gitu. Jadikan ini seperti sholat. Kita itu dalam sholat kan ketemu Allah kan bahagia gitu. Ya kan? Jadikan ini pekerjaan, memang kita bekerja. Tugas kamu tuh nambah orang, tugas kamu prospek, tugas kamu follow up. Kamu closing. Selama 30 hari. Dan ini akan teman-teman bangun kepada mitra-mitranya. Kira-kira seru nggak ya? Kalau 30 hari Kak Meli dapat tambah 6 gitu ya. 6 kali 30, udah dapat. Wah, bismillah. Siap teman-teman? Kalau siap kita lanjutkan, kalau nggak siap nggak apa-apa ya. Kita nggak perlu capek-capek. Teman-teman saya bilang gini, Anda tidak perlu capek-capek ngikutin kegiatan hari ini. Beneran, nggak perlu capek-capek. Karena Pak, saya tidak akan, Anda tidak perlu, maaf Pak Ringga, maaf, nggak perlu minta maaf sama saya. Tapi minta maaflah pada diri Anda, karena Anda sendiri yang akan dipecat oleh impian Anda ketika Anda tidak lakukan ini. Jadi jangan begini, maaf Pak Ringga, saya nggak sempet. Enggak, saya nggak butuh maafnya. Saya cuma bilang, terima kasih, saya mewakili impian Anda. Anda tidak serius. Ya? Maafnya pas lebaran. Siap. Oke, itu rencana kerja kita. Setiap hari kita bangun itu. Nah, kemudian setelah kita berbesar, kita konversi, kemudian kita buat juga pembinaan ya. Sorry, kita melakukan pembinaan itu untuk melakukan omset. Nah, ini sudah bagian dari ketika kita membina. Orang yang sudah daftar, kemudian kita apa yang kita lakukan? Teman-teman harus sering membuat sharing session. Mungkin saya nggak tahu di tempat grup messenger karena saya juga baru dapat konsep ini. Jadi misalkan kita buat aja Zoom kecil, tidak membicarakan apa-apa, tidak ada materi, tapi kita session aja. Gimana perkembangan kamu? Kenapa sih kamu kok nggak jalan itu ya? Nanti sharing sessionnya akan saya buat di selama itu. Kalau kelas mentoring ngapain paling nggak? Ya ini tadi. Mentoring itu kamu ngerjain ini nggak 1, 2, 3. Kamu ngerjain ini nggak 1, 2, 3. Nah, 3 hal ini kalau teman-teman harus bangun nanti. Buat kelas rutin mentoringnya hari apa, ya. Sebagusnya seminggu sekali itu mungkin di Miss Deo sudah jalan ya. Tapi buat juga di tim Anda gitu. Karena Anda yang punya bisnis, bukan Miss Deo. Anda yang punya bisnis, bukan Bu Sally. Anda yang punya bisnis, bukan Pak Ringga. Anda yang punya bisnis. Ya, bukan ini bisnis Anda, ini bisnis. Jadi Anda yang harus lakukan. Konsepnya gimana? Sharing session itu apa? Sharing session itu ya berbagi. Kak Meli, saya udah kemarin udah ini, Kak Meli udah coba proses 6 orang. Kok nggak kena-kena ya paling nggak apa ya yang harus dilakukan? Itu namanya sharing session. Ya. Kalau kelas mentoring ya Anda hanya melakukan aja yang diminta gitu. Itu namanya kelas mentoring. Kalau sharing session Anda boleh berbagi ya apa aja gitu. Nah, kita dikasih itu bisa buat banyak. Ya, kemudian training teman-teman harus buat ya, rutin, jadwalkan training rutin, silakan berkolaborasi dengan siapa saja ya, training, silakan ikuti materi-materi dari kelas dari KMB atau teman-teman nanti berbicara dengan leader, dengan Miss Deo, dengan Kak Sally atau teman-teman di leader grup hebat, apa nih training yang dibutuhkan? Apa nih training yang bisa dibagikan? Tapi yang pasti training itu adalah dalam rangka teman-teman melonjakkan omset gitu ya. Nah, ini kita akan coba, maka itu jadwal saya ada di setiap 2 minggu sekali ya, di minggu kedua nanti ada training tentang media sosial untuk teman-teman dan mitra. Tujuannya apa? Bukan cuma buat teman-teman, tapi training itu juga bisa buat calon mitra baru untuk menarik mereka bergabung dengan kita. Jadi saya sedang membuat banyak materi dan materi itu nanti sifatnya gratisan untuk menarik calon menjadi apa ya, kalau saya bilang itu lead magnet. Ya, jadi mereka akan ikut training dari kita, teknik jualan di WhatsApp, teknik jualan di Facebook, teknik jualan di IG. Pokoknya banyak training yang tujuannya untuk apa?
untuk teman-teman menarik mitra baru sambil teman-teman juga mengupgrade kemampuan kita. Saya tidak tahu saya kenapa harus melakukan ini, karena juga nggak tahu kenapa harus menjalankan ini. Buat saya, impian Pak Juli bahwa satu saat akan ada sekolah bisnis akademinya Miliarder Berkah. Mudah-mudahan materi ini bisa saya usulkan, bisa membantu teman-teman di komunitas miliarder untuk bisa dijalankan. Sehingga impian Pak Juli untuk berdirinya sebuah fakultas pendidikan bisnis gitu ya, dengan nama Akademi Miliarder Berkah bisa terwujud. Even mungkin tidak dengan saya, tapi tentunya dengan orang-orang yang lebih hebat lagi, lebih punya kemampuan lebih banyak pasti dengan saya. Tapi salah satunya mungkin saya bisa sampaikan ini loh, yang sudah saya jelaskan dengan teman-teman yang di di MBA. Nah, ini materinya dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan juga tim Miss Deo nanti bisa membuat gini. Kalau bukan hanya GNC, kalau GNC kan sekarang punya gini, bergabung dengan komunitas Miliarder Berkah, full mentoring di sekolah bisnis GNC. Nah, teman-teman nanti di grupnya Miss Deo juga bisa full dari sekolah bisnis hebat. Dah. Itu jadi keuntungan buat teman-teman. Materinya apa? Materinya nanti nih dari Muslim Entrepreneur School, MES. Bisa Kameli. Monggo itu dibahas dengan buat saya itu satu keuntungan buat semua mitra gitu ya, ketika mereka bergabung karena ini bisnis, ada sekolah bisnis yang mendukungnya gitu. So, menarik teman-teman. Dari pembinaan ya, mudah-mudahan ini dengan Kak Sally itu bisa jadi. Kak Sally nanti materinya kita bikin trainer of trainer, nanti impian Pak Juli. Saya cuma berharap semoga ini bisa membantu impian Pak Juli. Saya tidak tahu umur kita, saya tidak tahu usia kita, tapi saya berpacu dengan waktu agar materi ini bisa saya selesaikan dan kemudian saya serahkan sama mentor, saya serahkan sama leader besar. Ini jadi sebuah kurikulum, sebuah materi yang bisa digunakan untuk membangun 1000 miliarder. Bismillah ya. Teman-teman, saya lanjutkan ya dari keempat tadi. Sekarang yang kita masuk ke 5, masuk langkah terakhir. Ini yang penting, teman-teman. Tidaklah ada sebuah keberhasilan dari sebuah bisnis ketika orang yang sudah bergabung tidak mendapatkan yang namanya income. Saya bergabung dengan Armina Daily karena saya berharap saya dapat income rutin dari Armina Daily. Bukan income yang dibayar 1 tahun sekali, bukan income yang dibayar sebulan sekali, bukan income yang dibayar ketika saya mendapatkan reward. Bukan income itu, karena itu pasti didapatkan oleh saya ketika saya membangun bisnis ini dengan benar. Pasti saya dapat reward. Pasti saya akan dapat itu reward yang entah dibayarkan, misalkan saya tembus hari ini, saya dibayarkan hari ini. Tapi buat saya adalah kebahagiaan saya dari ketika Kak Meli, Kak Aan, Kak Ahmad, kami ya kemudian bilang, ya Allah, setiap hari ditransfer ke Armina 10 juta, 5 juta kah, berapa nilainya, dan kemudian terkumpul menjadi 100 juta per bulan. Dan itu yang saya ingin. Kita bukan cuma membantu orang berubah hidupnya, tapi mereka berubah memang dari sendiri penghasilannya. Maka kita harus bikin mereka punya penghasilan. Itulah kenapa kita harus punya sistem kerja. Kita harus bisa membangun kebiasaan. Kita harus membangun yang namanya planning, doing, control-nya. Teman-teman yang ingin saya sampaikan, ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita lakukan, dan ini yang akan kita tularkan. Menjadikan ini menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk menambah, kebiasaan untuk memprospek, kebiasaan untuk memfollow up. Kebiasaan untuk menambah berarti kebiasaan untuk berbagi manfaat. Kebiasaan untuk memprospek berarti kebiasaan untuk menginformasikan materi-materi terbaik. Yang follow up adalah kebiasaan memastikan orang yang kemudian sudah kita sampaikan, kemudian memastikan mereka kemudian membangun bisnisnya di Armina Daily. Ketika 3 ini jadi kebiasaan,
Dan ketika kebiasaan ini ditularkan, saya yakin, seyakin-yakinnya saya, Allah akan menolong teman-teman untuk bisa membantu orang meraih penghasilan. Berapapun penghasilan yang mereka inginkan, mereka tidak akan dapat ketika mereka tidak menambah teman. Berapapun penghasilan yang mereka inginkan, tidak akan mereka dapat sepanjang mereka tidak melakukan presentasi. Entahkah itu TOR, entahkah itu atau BPM, mereka tidak akan dapat. Berapapun penghasilan yang mereka inginkan tidak akan pernah terwujud ketika mereka tidak pernah melakukan follow up terhadap apa yang mereka sudah sampaikan pada orang. So, tiga ini jadikan kebiasaan, jadikan daily plan, dan lakukan ini dengan happy. Maka dulu di grup GNC namanya happy plan, teman-teman. Happy banget ketika kita menambah teman. Assalamualaikum Kak Meli, terima kasih udah mau berkenalan dengan saya. Izin ya Kak Meli, saya save nomornya. Kak Ahmad, terima kasih banget. Izin banget ya saya save nomornya. Lakukan pertambahan itu dengan bahagia. Lakukan pertambahan itu dengan menyenangkan. Agar Allah sempurnakan impian kita. Ketika kita memprospek, terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Ketika kita follow up, saya hanya ingin membantu Anda. Kalaupun memang ini bisa menjadi jalan terbaik untuk merubah kehidupan Anda lebih baik, terima kasih sudah menjadi bagian kehidupan untuk kita berbagi ke amal kebaikan. Teman-teman, ini langkah yang harus kita bangun. Pada akhirnya, semua membangun kebiasaan sukses. Pak Juli Irmayanto mengajarkan kepada saya, tidak akan berubah hidup kita. Ketika pikiran kita tidak diubah, ketika tindakan kita tidak dirubah, dan ketika tindakan kita tidak menjadikan kebiasaan, tidak akan pernah mungkin menjadi karakter. Teman-teman, saya berharap materi 7 hari kita itu menjadi kekuatan untuk teman-teman bergerak nanti. Mulai Senin kita akan mulai karena 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, teman-teman akan ngobrol panjang sama saya di WA Group. Teman-teman boleh tanya apa untuk persiapan kita mentoring. Gitu. Jadi teman-teman, saya harapkan mudah-mudahan dengan materi ini, materi 5 langkah ini akhirnya jadi modal buat bukan hanya saya, bukan hanya Miss Del, bukan hanya mentor, bukan juga Kak Sally, bukan juga cuma sekedar Kak Ahmad, tapi semua orang bisa sukses di bisnis Admina Daily. Teman-teman, materinya tidak panjang, hanya itu saja. Itu adalah rangkuman sebenarnya. Kita akan banyak membahas, dan saya mohon malam ini punya kesempatan banyak untuk bicara sama teman-teman. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, berikan masukan terbaik buat saya. Berikan masukan kalau perlu, masukan yang mungkin ini akan merubah hal-hal yang saya tidak disadari. Apakah materi ini perlu dirubahkah? Bagian mana yang perlu ditambah? Bagian mana yang perlu dikurang? Saya yakin banyak kekurangan. Tapi yang jelas, saya berharap 5 hal tadi. Menambah, membuat tujuan, kemudian memperbesar database dengan menggunakan medsos, kemudian teman-teman membangun kebiasaan, dan pada akhirnya teman-teman juga bisa mewujudkan impian ketika 100 juta pertama itu bisa terwujud. Dengan apa? Membangun kebiasaan. Kak Meli, saya tidak banyak kalam malam ini, saya hanya merangkum saja. Mudah-mudahan ini jadi cambuk buat saya juga dan buat teman-teman. Saya serahkan kemudian ke Kak Meli untuk kita lanjutkan acaranya dengan dialog. Kok mungkin juga ada yang ingin tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya serahkan ke Kak Meli Puspita dari Kota Batam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Haringga, saya jadi mikir, habis 7 hari ini, kemudian kita ketemu 30 hari. Kok kayaknya saya tadi tuh udah bilang, saya nggak bisa jauh-jauh dari Pak Ringga kayaknya. Teman-teman juga kayaknya juga segitu. Dan kenapa seperti itu? Menurut saya nih, karena belajar dengan Pak Ringga tuh asik. Terus kita seperti dapat pegangan bahwa kita masuk ke bisnis ini kan sebenarnya salah satu alasan yang paling besar adalah siapa yang kita lihat. Sosok siapa yang kita lihat. Nah, waktu saya masuk tuh saya lewatnya ke TikToknya Miss Deo gitu. Kemudian Miss Deo dengan PNS-nya testing dengan saya, dan itu yang kemudian membuat saya nggak tahu nih, kayak hutan belantara nih kan. Opo lagi gila bisnis deh gitu.
Akhirnya ketika ikut TOR, ketika ikut yang ketemu komunitas gitu, ada PMM, delala saya cukup beruntung karena hari ini saya masuk, 2 hari berikutnya langsung PMM yang basic. Nah, jadi agak punya pegangan. Tapi setelah kesini dah loh, apa ya? Makanya ketika Miss Deo kemudian ngajak Paringga acara dan saya bisa bicara secara asertif dan hari ini ada hasilnya, itu kok kayaknya tuh kayak baru terlihat bahwa di hutan belantara tuh ada lampu gitu loh. Tapi lampunya tuh masih bukan desa penari ya, bukannya? Bukan, Pak. Kita nggak pakai di situ, Pak. Jadi kayak lampu, tapi lampunya itu juga sepertinya masih 5 watt, 10 watt gitu. Jadi kita memang butuh, jadi kalau kayak orang hiking gitu, Pak. Kalau pramuka tuh kan mau jalan ke sana tuh kasih tanda nih. Jadi pohon dipatahin gitu kan, ada apa dahan dipatahin atau pakai tali gitu. Jadi kayaknya saya pribadi juga perlu banget bahwa ini dilanjutkan dan saya ingin bahwa Paringga juga tetap berkenan menerima kami sebagai murid Paringga gitu loh. Jadi kalau Cikgu ya Cikgu gitu ya. Jadi Paringga harus siap mental, terima nasib lah Pak ya. Hari ini sejak dari awal Paringga adalah Cikgu kita gitu. Even secara bisnis Paringga berbeda, tapi kalau sudah Cikgu itu ya terima nasib lah Pak. Gitu, tuh pada banyak yang setuju banget itu. Ininya gini, kita akan jalani dulu 30 hari, bismillah. Dengan ini semua saya berharap Pak Anhar, Kak Puji menjadi leader, the best leader yang lahir dan bisa membangun bisnisnya secara lebih besar. Jadi kalau misalkan saya itu menyusun buku Samil ke depan, kan Desember ini buku Samil pasti berubah lagi. Akan banyak ada nama Kak Meli, Kak Anhar, Kak Umi, Kak Puji, Kak Ari dari Hong Kong. Itu penuh sama orang Hong Kong tuh isinya tuh daftar nama-nama materi-materi. Karena kalau hari ini kan mungkin masih yang lama gitu ya, nanti bertambah. Jadi kalau banyak begitu tuh nikmat banget rasanya. Ya bismillah, semua kita jalanin bareng-bareng karena dibangun ini kan luar biasa Bang. Gitu, Kak Meli. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Jadi pernyataan Paringga bahwa kita jalani dulu 30 hari, ya kita ikutin gitu loh. Tapi ya itu tadi, kalau sekali Cikgu forever. Dan Paringga harus terima nasib jadi Cikgu kita gitu ya. Jadi kayaknya grup itu nggak boleh bubar. Nggak boleh bubar. Saya yang ngotot itu. Ya, kalau selama belajar sama Paringga mau saya disetrap jadi moderator terus ya monggo lah. Gak apa-apa. Cikgunya aja mau, masa moderatornya nggak mau. Ya. Baik. Beli ikan dibawa ke Kenya. Silahkan yang mau bertanya. Monggo. Bu pakai itu toh Bu Siti Aisyah pakai reaction. Ini momi, dedi udah pada canggih-canggih. Kak Anhar lagi ngapain sih tuh? Diem aja. Oh, saya pikir lagi diem aja nggak kelihatan. Oh, Bang silakan siapa yang mau? Tadi siapa tadi tuh Kak Siti Aisyah ya? Ya. Aisyah. Silakan. Ya, terima kasih Kak Meli. Maaf, ini sebenarnya tadi sudah mau tanya bareng sama Kak Meli ya. Ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dengan Pak Meli. Itu yang awalnya bagaimana kita harus ngomong sama calon mitra. Terus terang, seperti yang dari Pak Lingga sarankan, kita share kan ke beberapa grup gitu. Ada beberapa yang sudah mulai tanya-tanya, benar Pak. Ternyata kalau kita istilahnya rutin membagikan apa yang kita sampaikan itu ternyata ada beberapa yang nyantol lah 1-2. Tapi kadang kita bingung. Kita bingung Mbak, terus terang ini. Kak Meli jadi juga bilang awalnya seperti apa kita ngomong ke Calmit ini. Ada beberapa mitra yang mungkin sudah kenal ya Pak ya. Kalau dalam bahasanya Pak Lingga kan sudah kita bangun trust gitu ya.
sudah kenal profil saya misalnya dari awal itu. Lah, untuk selanjutnya ini Pak, setelah kenal apakah harus dengan saya dari ilmu yang saya dapat dari Pak Ringga sini dan mungkin PMM yang lain, ataukah saya harus menelusuri dulu calmitnya? Maksudnya kemarin kan Pak Ringga juga bilang ada cari kebutuhannya ya. Kemudian apa namanya Pak? Kebutuhan, kemudian mungkin latar belakangnya. Nah, ini yang saya masih bingung, apakah kita harus tadi karena tadi pas ada online di kalau tidak salah di Kak Sally itu, jadi saya langsung share juga apa yang untuk online-nya itu, monggo barangkali Ibu mau lihat seperti inilah bisnis saya gitu, karena dia penasaran bisnisnya apa sih Bu, terus bagaimana cara menjalankannya. Lah itu saya langsung monggo Ibu lihat dulu saja. Nah ini yang tadi Facebook juga ya saya share dulu, monggo Ibu lihat-lihat itu. Selanjutnya ini loh Pak, yang saya tanyakan setelah itu saya harus bagaimana ini? Apakah besoknya saya tanyakan seperti yang Pak Ringga kemarin bilang, harus kita gali lagi kan dari yang mereka ikut di Zoom atau di Facebook atau bagaimana Pak? Mungkin itu Pak. Baik. Ini jawabannya mudah-mudahan ini mewakili teman-teman ya. Tapi sedikit banyak tadi Kameli juga nanya, kenapa? Gimana sih caranya? Nah ini saya coba share ya, share dulu. Kalau kita melakukan presentasi langsung, artinya kan data-data kita udah, data mereka kita udah punya.